Di video kali ini kita coba bahas tentang cara pelihara atau budidaya ikan moli balon dan ikan gupi. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di YouTube, di Google atau di Facebook, itu orang pasti banyak saranin untuk pemula untuk pelihara ikan moli balon atau gupi. Tapi kadang ketika sudah dibeli beberapa hari, beberapa minggu, ikannya malah mati gitu kan. Padahal katanya gampang, tapi kok mati terus gitu. Nah, jadi di sini kita coba bahas ya. Yang penting dalam pelihara ikan ya, semua ikan. Itu yang penting tuh air, makan, sama tempatnya. Nah, jadi tapi yang paling penting, yang paling mencorok tuh sih cuman makanan sama airnya. Nah, jadi kalau untuk makanan itu untuk ikan moli dan gupi ini nggak akan kita terlalu bahas karena makannya gampang, dia apa aja makan. Yang paling bermasalah tuh di airnya. Nah, pertama kan itu tadi yang dibutuhkan, makanan dan air. Kalau yang bisa bikin ikan itu mati, itu biasanya karena kebutuhan tadi itu nggak tercukupin, dan yang paling utama tuh stres. Ikan moli gupi itu paling sering mati karena stres, ya. Jadi kalau misalnya untuk air, karena yang bisa kita urus di sini kan air. Kalau makanan itu sudah gampang terurusnya. Jadi kalau untuk air itu ditengok lagi ke ukuran badan ikannya. Semakin kecil ikannya, itu dia akan semakin tinggi toleransinya dengan air yang kualitasnya rendah. Semakin besar ikannya, semakin dia tidak toleransi dengan air yang kualitasnya rendah. Misalnya kalau ikan mas koki itu kan besar ya, bisa sampai segede tangan gitu. Nah, dia kalau udah segede tangan tuh airnya harus bagus. Jelek dikit dia mati. Sama kayak ikan koi. Kalau ikan gupi ini dia cenderung airnya kotor juga, dia sebenarnya tidak masalah. Tapi yang penting itu adalah airnya itu tidak bikin dia stres. Cara biar airnya itu bikin dia stres itu adalah ketika ada senyawa kimia, ada parasit, sama kadar oksigen yang rendah. Jadi untuk mengatasinya tuh bisa dibuat dengan sistem pakai pompa air begini, atau menggunakan tempat yang luas seperti kolam terpal atau kolam tanah yang airnya itu banyak, jadi oksigennya itu cukup untuk mereka semua. Atau kalian pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Karena tadi kan dibilang airnya itu berparasit. Kalau misalnya airnya itu berparasit, ikan tuh bakal kena sakit, terus dia stres, terus dia mati. Itu lumayan sering di ikan moli ya, apalagi kalau kalian peliharaan yang nggak kena sinar matahari. Jadi kalau misalnya ada suatu medium yang belum terjamah oleh organisme, itu organisme terutama mikroorganisme ya, bakteri-bakteri, itu akan saling bersaing untuk memperebutkan suatu tempat itu. Jadi kalau misalnya ada air nih, ada air, dimasukin bakteri jahat. Bakteri jahat itu akan menguasai air tersebut sehingga penuh parasit, terus bakteri baik nggak berkembang. Akibatnya makhluk hidup baru yang masuk ke situ akan kena parasit, terus mati. Tapi kalau kita masukin tanah tuh kan ada bakteri baiknya ya, nitrobakter sama yang lain-lain. Nah, ketika kita masukin tanah ke air, nah itu airnya tuh akan banyak bakteri baik. Jadinya parasitnya itu akan tertekan. Jadi persentasenya lebih banyak bakteri baik, sehingga ikan-ikan yang ketika nanti kita perkenalkan, kita masukkan ke dalam airnya itu, mereka nggak akan kena parasit karena parasitnya ditekan sama bakteri baik. Atau kalau enggak, dengan cara airnya itu atau kolamnya itu diberikan sinar matahari sehingga warna airnya jadi hijau seperti ini. Nah, ketika airnya hijau, itu airnya itu akan lebih banyak alga daripada bakteri jahatnya. Makanya air yang hijau kayak gini pun ikan tetap hidup. Jadi nggak harus airnya jernih, yang penting bakteri jahatnya itu atau parasitnya itu ditekan sama organisme yang tidak berbahaya, seperti bakteri baik atau lumut tadi, air hijau itu ya, alga itu ya. Atau cara lainnya itu ya pakai oksigen ini. Kenapa pakai oksigen? Karena bakteri
parasit itu biasanya anaerob. Dia kena oksigen, dia nggak tahan. Jadi ketika kena oksigen biasanya dia mati. Makanya kalau misalnya pilihan supaya kualitas airnya bagus, ya itu tadi, pakai pompa kah, pakai tempat luas kah biar oksigennya tinggi, atau pakai bakteri baik, mau dari E4, mau dari sinar matahari dapat alganya, atau pakai tanah. Cuman tanahnya ya pilih tanahnya yang betul gitu loh. Jangan tanahnya tanah bekas bangkai tikus kayak bangkai apa, jangan. Tanahnya tanah yang kalian pakai untuk nanam tanaman gitu loh. Atau kalau enggak dimasukin pupuk. Tapi pupuknya jangan banyak-banyak. Dan pupuknya bukan pupuk kimia ya. Pupuk organik kayak tai ayam gitu, tai kambing tapi dikit doang ya. Nah, yaudah gitu aja.